Siapa yang merasa hari ini diberkati oleh Tuhan, boleh angkat tangannya. Saya menyapa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah juga, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dimanapun kita berada, jaga imun dan jaga iman kita. Amin Bapak Ibu. Mari pada hari ini saya undang kita, satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di atas segala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak, hari yang baru Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kembali lagi kami datang Tuhan ke tempat-Mu Tuhan, baik di tempat ini atau di rumah Bapak, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang melawan kami, hadirat-Mu yang menyembuhkan kami, hadirat-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Kami undang Kau Tuhan untuk hadir di tempat ini Bapak, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana Kau Tuhan di tempat ini Tuhan, dari awal tengah hingga akhirnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapak. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari yang baru Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiapkan aku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu Tuhan yang merindu kami Bapa. Dekat padamu itu rinduku, benar Tuhan. Oh, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahmu, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, biar lagu ini menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, benar Tuhan.
segala yang baik, semua anugerah dan kasih karunia-Mu yang kami boleh alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kasih karunia ini yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi keinginan buat kami. Nyatakan Tuhan, Kau singkapkan apa yang selama ini masih tersembunyi buat kami. Nyatakan itu Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beri pengertian dan pemahaman kepada kami akan setiap perkataan dari firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan kami siap juga untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bersama-sama hari ini. Saudara, sekarang sudah minggu yang terakhir di bulan Februari. Terus waktu terus berjalan, tapi saudara, dengan gejolak-gejolak dunia yang terus terjadi hari-hari ini tentu membuat kita terus berwaspada, dalam arti ayo terus kita menjaga kehidupan kita. Waspada bukan berarti terus siap-siapkan saja pakai baju putih, pakaian putih, semua serba putih. Bukan sekedar luar yang kita mesti persiapkan, tapi bagaimana kehidupan kita. Ya, karena dikatakan menjelang kedatangan Tuhan, ya, tanda-tanda daripada bumi ini sudah dinyatakan, ya. Tanpa aba-aba tiba-tiba bangsa akan bangkit melawan bangsa, ya. Dan ini sih sebetulnya Tuhan bilang ini cuma tanda, ya, belum akhirnya, tapi tanda. Saudara tahu kalau saudara lihat matahari keluar, nah ini tandanya hari tidak hujan, ya, tandanya panas. Tapi kalau kita lihat mendung, kita tahu ini tanda. Apakah waktu mendung itu sudah hujan belum? Belum, ya, hanya tanda. Tapi kita tahu, oh karena ini hujan, mau hujan, maka saya harus siapkan. Kalau saya naik sepeda motor, mesti siapkan mantel hujan. Ya kan, kalau saya jalan kaki bawa payung, kita tahu. Nah, untuk itu saudara, hari ini kita tidak cerita tentang akhir zaman, tapi bagaimana gaya hidup kita ini kita harus jaga. Bagaimana supaya menjaga sesuatu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di bumi itu toh nanti kita akan tuai juga. Ingat tentang hukum tabur tuai. Apa saja yang kita tabur, pasti itu yang kita akan tuai, baik di bumi maupun nanti di dalam kekekalan. Nah, saudara, kita hidup, kita perlu mempertimbangkan, bukan hanya untuk hidup di bumi ini saja. Yang kita perlu pertimbangkan adalah dampak untuk kekekalan. Kira-kira aku lakukan ini memiliki dampak kepada kehidupan atau kematian yang kekal. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan. Hari ini kita akan belajar, saudaraku, tentang satu gaya hidup kita sebagai warga dari kerajaan Allah, duta besarnya Tuhan di bumi ini. Kita harus punya gaya hidup yang seperti ini. Nanti kita akan coba lihat hasilnya apa, dan kalau orang lain lakukan, orang yang tidak kenal Tuhan juga lakukan, ternyata mereka juga menikmati hasilnya. Ya. Nah, kenapa kita sebagai anak Tuhan justru kita tidak berbuat yang seharusnya sudah tertulis di dalam Alkitab? Ya. Nah, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya, topik kita adalah kemurahan hati sebagai gaya hidup. Kita tidak selalu konteksnya tidak selalu berbicara tentang uang. Ya, kemurahan hati ini tidak selalu bicara tentang uang. Ya, tapi kita akan coba lihat, kita akan belajar seperti apa sehingga ini menjadi gaya hidup kita. Matius pasal 5 ayat ke-7. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama. Ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ayat ini bilang gini,
berbahagialah orang yang murah hatinya. Dia murah hati dulu, karena mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang murah hati tadi akan mendapat kemurahan. Ini salah satu daripada ucapan berbahagia yang Yesus sampaikan pada waktu dia khotbah di bukit. Pembukaan daripada dia khotbah Yesus di bukit adalah ucapan berbahagia. Nah, salah satu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena orang-orang yang murah hati tadi akan beroleh kemurahan. Banyak orang berpikir terbalik. Nanti kalau aku sudah punya, maka aku akan bisa memberi. Nanti kalau aku sudah punya banyak, aku akan memberi. Nanti kalau begini, kalau begitu, aku akan lakukan gini. Nah, ini prinsip yang terbalik, saudara. Justru kita coba mau lihat firman Tuhan katakan. Nanti saudara, saya akan coba pelan-pelan di sini. Dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Maka dikatakan karena mereka akan beroleh kemurahan. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, ini dari urutan ayatnya ini, orang ini setelah dia mendapat kemurahan, baru kemudian dia murah hati, atau dia murah hati dulu, baru dia dapatkan kemurahan? Berarti dia murah hati dulu. Dia murah hati dulu, karena dia murah hati, maka dia dapat kemurahan. Nah, saudara, jadi jangan terbalik. Murah hati ini bukan berarti satu karunia. Oh ya, orang itu punya karunianya begitu sih, makanya dia murah hati. Enggak, saudaraku. Murah hati ini adalah pilihan. Orang mau lakukan apa tidak? Ini pilihan. Dia mau lakukan, dia mau murah hati apa tidak, itu pilihan dia. Jadi pilihannya orang itulah untuk murah hati. Jadi saudara, kalau kita lihat di saudara, justru karena dia itu murah hati, maka terbukalah jalan-jalan yang di luar pikirannya dia, yang dikatakan dia mendapatkan kemurahan. Karena apa? Karena dia murah hati. Berarti kalau dia tidak murah hati, dia dapat kemurahan enggak dari Tuhan? Ya enggak. Karena ayatnya bilang begitu. Justru karena dia murah hati, maka dia mendapat kemurahan. Kemurahan itu artinya begini, saudaraku, sesuatu yang harusnya dia tidak bisa dapatkan, tapi dia dapatkan aja. Dan ini sebetulnya hukum, saudaraku, hukum. Ya. Nah, artinya gini, orang bisa memilih untuk murah hati atau tidak. Jadi ini pilihan, kembali, bahwa ini pilihan. Bukan karena dia sudah dapat kemurahan, makanya dia jadi murah hati. Tidak. Dia murah hati dulu, baru dia dapat kemurahan. Apa itu murah hati? Murah hati itu karena dia mau berbagi. Ya. Dia mau berbagi apa yang dia punya. Apa yang dia punya? Salah satunya yaitu tentang harta. Salah satu di antara banyak kemurahan, ya. Artinya orang ini merasa cukup, makanya dia berbagi. Ya, kalau orang merasa kurang, maka dia tidak akan mau berbagi. Justru karena dia merasa aku cukup dan dia mau berbagi. Jadi tidak tergantung orang ini kaya atau miskin. Jadi dia mau murah hati tidak tergantung dia itu kaya atau miskin. Sekali lagi, tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Kalau memang dia tidak mau murah hati meskipun hartanya banyak, ya tetap aja dia simpan untuk dirinya sendiri. Ya, saya pernah melihat orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Ya, saya pernah kasih contoh dulu ya, saudara, itu ada orang yang tidak bisa menikmati untuk dirinya sendiri.
untuk dirinya sendiri dia nggak bisa nikmati. Ya, saya pernah Bapak Ibu, saya menemukan orang itu kalau dibilang, waduh saudaraku kalau harta yang dia punya, memang dia tidak ngomong. Tapi orang tahu dia ini hartanya itu banyak, banyak. Ya, dia mau beli rumah 5 sekaligus bisa. Tapi tidak pernah dia nikmati untuk dirinya. Kenapa? Dia pakai celana panjang, saudaraku. Hanya kalau ada orang kawin baru dia pakai celana panjang. Ke gereja mungkin atau kemana baru dia pakai celana panjang. Sehari-harinya pendek aja. Dan yang lebih menyedihkan, saudaraku, baju yang dia pakai itu baju iklan semua. Ya, dia dagang apa, dapat baju kaos, tidak dikasih ke pegawai, dia yang pakai udah lusuh-lusuh, saudaraku. Udah lusuh-lusuh. Udah tipis-tipis itu nampak membayang gitu kan. Masih dia pakai baju gratis dari perusahaan apa, kasih dia, itu dia pakai. Artinya apa? Tidak bisa menikmati. Saya bilang bukan menghakimi, saudaraku. Bagaimana dia bisa murah hati untuk dirinya sendiri aja dia tidak bisa menikmati. Ya, bukan berarti harus kita punya pakaian yang mahal-mahal, yang mewah. Tidak, bukan itu konteksnya. Tapi saudaraku, orang yang murah hati itu adalah orang yang mau berbagi. Mau berbagi. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Buat aku udah cukup. Dan aku mau berbagi. Ya. Karena dia menganggap, orang murah hati itu, dia menganggap orang lain memang lebih membutuhkan. Lebih penting, dia lebih penting, lebih membutuhkan dia. Makanya dia mau berbagi. Dia menganggap, ya dia lebih membutuhkan daripada saya, dan saya mau berbagi. Dan murah hati itu, saudaraku, tanda kedewasaan. Tanda kedewasaan secara dalam banyak hal, ya, dalam cara berpikir, kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam banyak hal. Itu bisa ditunjukkan dari apa? Sikapnya dia. Nah, sekarang kita coba lihat, saudaraku, ternyata di bumi ini, di dunia ini apapun agamanya, saudara kan lihat ada banyak orang yang murah hati. Ada dua istilah yang dipakai. Yang pertama filantropi, yang kedua altruism. Ya. Yang pertama filantropi ini gini, tindakan seseorang, arti daripada filantropi itu tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dia menyumbangkan uangnya, waktunya, tenaganya untuk menolong orang lain. Nah, ini pengertian filantropi. Atau sebuah kedermawanan yang dilandasi nilai kasih sayang untuk peduli terhadap sesama. Ini arti filantropi. Ya. Ada banyak orang yang membagikan hartanya. Ya. Saudara, salah satu kalau di Indonesia ada bosnya Mayapada Group, ya, Dato Sri Tahir. Dan dia ini sudah mendirikan namanya Tahir Foundation. Tahir Foundation yang dia itu bagikan, ya, saya baca bukunya. Dan dia itu bagikan uang. Jadi di mana ada bencana, uangnya sudah sampai di sana. Bahkan saudaraku, dan dia tidak segan-segan, dia tinggalin kerjaannya dia pergi ke daerah bencana itu. Ini filantropis, ya, orang-orang filantropis. David Rockefeller, seorang pengusaha besar di dunia, ya. Saudaraku, mungkin dikumpulin beberapa negara, ya, bisa negara-negara yang terbelakang itu dikumpulin beberapa negara itu sebanding dengan hartanya dia. Kira-kira gitu, ya. Kaya, dan dia setiap hari dia bisa menghasilkan uang dari unit usahanya dia itu. Itu, saudaraku, bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, miliar, saudaraku. Apa yang
yang keluarga. Jadi ini kalau saudara yang suka dengan teori konspirasi, ya, orang yang suka dengan teori konspirasi pasti saudara tahu siapa Rockefeller, ya. Dan dia ini salah satu di antara katanya begitu, ya, orang-orang yang percaya dengan Illuminati itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sisihkan uangnya, bukan sedikit. Sehingga dia sudah melihat separuh dari uangnya dia. Kekayaan yang dia miliki triliun. Separuh dari keuangannya itu dia masukkan ke yayasannya. Untuk apa? Amal. Nanti di negara Afrika apa, misalnya ada terjadi busuk lapar, penyakit apa, dia datang ke pesan. Dengan yayasannya bantu dia bagaimana menangani satu bangsa. Bukan cuma sekedar satu kota, satu bangsa. Misalnya di negara apa ada penyakit AIDS yang sana, nanti yayasannya buat terjadi apa supaya terjadi pemulihan. Ada lagi, saudara dengar yang orang yang Bill Gates. Sudah tahu Bill Gates, pendiri Microsoft? Di tahun 2007, ya, saya coba cari data-datanya, yang ketemu tahun 2007. Dia sudah 2007 kan berarti 14 tahun sebelumnya, ya. 2007 dia sudah menyumbangkan harta pribadinya 28 miliar US dollar. Kira-kira berapa triliun gitu. Anggapnya lah tahun 2007 kira-kira 10.000 aja dulu. Sudah berapa triliun sudah yang dia sumbang. Di tahun 2020, ya, dia bersama Warren Buffett, seorang investor saham terkenal yang dulu pernah jadi orang nomor 2 terkaya di dunia. Bertiga mereka dengan Mark Zuckerberg, sudah tahu siapa dia, pendiri Facebook. Sepakat mereka bertiga, apa yang mereka sepakati? Mereka dirikan satu yayasan, mereka bilang gini, 50% dari harta, 50% ya dari harta kita bagi ke yayasan ini dan kita tolong orang-orang di seluruh dunia. Filantropis, ya, atau altruisme, minat yang tidak mementingkan diri sendiri untuk menolong orang lain, ya, altruisme, peduli atau mau membantu orang lain meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan, atau dia tidak mengharapkan imbalan karena dia tolong kemudian dia mengharapkan sesuatu. Nah saudara, kalau kita mau, sudah boleh cek aja di Google filantropis dunia ini, maka sudah akan menemukan deretan nama-nama yang tidak cuma 1, 2, 3, tapi bisa puluhan, bisa ratusan orang yang mau berbagi dari apa yang dia punya, bukan sekedar hartanya, tapi tenaganya, waktunya, dia memikirkan apa yang dia bisa tolong orang lain. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang murah hati. Padahal Alkitab berkata kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, dia bilang gini, berbahagialah orang yang murah hati. Nah kalau kita bisa terapkan konsep yang seperti ini, saudaraku, maka saudara akan hidup di bawah kemurahan Tuhan. Karena ada banyak hal yang saudara tidak juga. Orang lain boleh mengalami masalah dalam pekerjaan, dalam usahanya, tapi kalau saudara ngerti konsepnya, bahwa waktu kita mau memilih, sekali lagi ini pilihan, waktu Bapak Ibu kita mau memilih untuk jadi murah hati, maka hidupku akan banyak kemurahan. Dari awal gereja saya sudah konsepkan, saudaraku. Saya bilang gini, ada 3 bidang yang kita harus fokuskan.
Meskipun waktu itu belum jelas bagaimana keuangan kita, tapi saya bilang fokusnya itu 3. Yang pertama misi. Sampai kapanpun saudaraku, pekerjaan misi membuka daerah-daerah baru, memberitakan Injil, membuka daerah-daerah. Sampai kapanpun, saya katakan sampai kapanpun, ini pekerjaan yang menyedot dana. Pelayanan yang menghabiskan uang. Kenapa? Kapan? Karena investasi terus, tanam terus, tanam terus. Nah, orang yang ditanam, yang dikirim, yang diutus kan perlu makan. Tidak mungkin berangkatlah kamu dalam damai sejahtera, Tuhan memberkati kamu, terus makan apa? Kalau tidak kita tolong membantu mereka, paling tidak untuk tolong mereka, supaya biaya hidup mereka tetap terbantu. Yang kedua, misi. Jadi saya bilang sampai kapanpun ini pelayanan yang pasti akan menghabiskan uang kas gereja. Yang kedua, anak-anak. Namanya juga anak-anak, ya kan? Tapi saya bilang gini, karena Tuhan itu peduli dengan anak-anak. Saya bilang kita fokus. Ya. Hari ini kebetulan udah sekolah minggu udah bisa, kami bonding di rumah gimana? Karena Bu Esther bilang saya ngajar sekolah minggu hari ini. Nanti kasihan anak-anak. Ya sudah kita ambil. Kalau saya tidak apa-apa, saya yang ngajar sekolah minggu, saudara. Kenapa? Karena kita peduli dengan mereka. Ya, kita peduli dengan anak-anak ini. Jadi, ya kan gampang bisa aja digabung aja di sini tuh dia duduk diam-diam aja main HP gitu. Tapi buat kita enggak, kita mau berbuat sesuatu untuk anak-anak. Yang ketiga, diakonia, menolong orang-orang susah. Kenapa kita mau peduli dengan anak-anak yang di Mentawai? Kenapa kita pikirkan ini, lakukan itu? Kenapa? Karena kita tahu kita belajar dari gereja dan Tuhan buktikan. 3 ini kita perhatikan. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong kita. Kas gereja kita tidak pernah defisit. Kenapa? Karena saya tahu waktu kita murah hati, maka kemurahan itu akan datang kepada kita. Tapi waktu kita tutup rapat-rapat, tidak lakukan ini, tidak lakukan ini, suatu saat jebol, saudara. Saya percaya jebol keuangannya. Ada saja nanti pengeluaran yang tidak pernah kita duga. Kenapa? Karena kita tidak lakukan murah hati. Selagi kita terus melatih diri kita pribadi untuk murah hati, percayalah saudara, akan ada kemurahan-kemurahan Tuhan terus terjadi dalam usaha, dalam pekerjaan, keluarga kita akan terjadi. Makanya kita perlu memilih, sekali lagi, kita perlu memilih untuk jadi orang yang murah hati. Tuhan apa? Tuhan hanya kasih, ini loh, kalau kamu lakukan ini, hasilnya akan begini. Kalau kamu buat begini, hasilnya akan begini. Pilihlah. Mana yang kita mau pilih hari ini? Nah, saya berdoa, kita gereja ini jadi gereja yang murah hati. Ya, kita adalah orang-orang yang dikenal oleh masyarakat dan orang-orang yang murah hati. Nah, orang saja lakukan, sudah lihat apa yang mereka lakukan. Apakah Bill Gates terus dia jadi miskin? Setelah dia kasih hartanya setengah, tambah kaya dia. Apakah Tahir ini, kemudian Bapak Tahir ini dia jadi miskin, kemudian banknya tutup, investasinya ini gagal? Enggak. Kenapa? Karena konsepnya begini, saudara. Dunia dipenuhi dengan orang-orang yang murah hati. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kita mau orang lain yang menuai apa yang tertulis di dalam Alkitab, sementara kita cuma iya ya. Nah, kita tidak berbuat apa-apa dan kita tidak akan dapatkan apa-apa. Ya, jadi belajar. Ya, sekali lagi ini tidak tergantung dari nanti kalau aku sudah kaya baru aku murah hati. Enggak, saudaraku. Kalau kita belum kaya aja tidak murah hati, jangan harap waktu kaya kita murah hati. Sudah boleh catat. Ya. Waktu kita belum punya banyak aja kita tidak murah hati, jangan harap waktu kaya dia akan murah hati, omong kosong. Tidak ada yang begitu.
Murah hati ini pilihan, ya. Jadi kalau dia mau murah hati, ya lakukan aja. Lakukan. Ada banyak yang kita bisa buat. Saya pernah dulu waktu belajar agama, anak-anak SMP, omongan Daniel, terus saya bilang, oke, sekarang gini, saya pengen challenge kalian, buat tantangan. Berani enggak dalam 1 minggu, mungkin kamu dalam uang jajanmu itu, kamu sisihkan sebagian, dan kemudian kamu pegang. Dan kamu lihat teman-temanmu ada yang memang nggak punya uang jajan cukup. Dia cuma bisa beli itu aja, bukan karena dia nggak mau, dia suka itu, enggak, karena uangnya udah cukup. Kamu mau tolong nggak dia? Ya, waktu itu sempat beberapa bulan mereka lakukan ya. Setelah nggak belajar agama lagi, saya nggak pantau, tapi paling tidak mereka bilang, ya kami sisihkan. Dan kemudian dia tolong teman-temannya. Nah saudaraku, orang tua kita perlu melatih anak-anak kita. Kita perlu latih mereka. Tentu kita latih dengan memberi contoh. Ya. Nah, Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25 katakan begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini lucu ya. Ada orang yang menyebar harta tapi tambah kaya. Hartanya dia nih disebar-sebar, dikasih ke orang lain, tolong orang lain, tolong orang lain, tolong orang lain, tambah kaya. Ada yang nutup pintu untuk menolong orang lain, dibilang apa? Selalu berkekurangan. Dia boleh punya aset banyak, dia boleh punya uang banyak, tapi orang ini adalah orang yang kekurangan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi. Ya saudaraku, mari kita mau belajar. Ya, saya kuncinya itu aja. Ya, orang yang murah hati dia akan mendapat kemurahan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Melimpah. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, ini contoh. Di jalan, entah naik sepeda motor, entah naik mobil, saudara menghadapi orang-orang setengah gila di jalan, betul kan? Tiba-tiba tak tahu kita sudah mau nyebrang nih dari jalan itu, sudah setengah nih mobil kita nih, sudah setengah nih jalan itu kita sudah nggak mau dikasih jalan, tutup aja tuh, dia belok muter sana, dia berputar sini hanya untuk nggak mau kasih kita jalan. Banyak sudah temui kan? Banyak atau sedikit? Banyak. Udah kepepet dia, ini jalan. Ini kan sudah setengah nih dia. Kita sudah masuk nih, setengah nih. Dia enggak mau kasih, tetap aja dia belok ke sini. Ayahnya bilang dia lagi sakit perut, jadi perlu cepat-cepat ke toilet. Wah, betul. Tapi saya belajar ini sudah. Kalau saya orang sudah, ini contoh-contohnya. Begitu dia mau belok, dia sudah kasih lampu sen dan dia nunggu. Saya belajar menjadi murah hati dengan cara apa? Ya sudah, saya yang berhenti. Kadang-kadang agak sedikit nakal. Saya sengaja ambil agak ke tengah supaya kalau enggak saya berhenti, yang dari samping kiri itu lewat terus. Enggak pernah juga dia bisa lewat. Agak sedikit nakal. Saya tengah-tengah aja mobilnya supaya yang kiri nggak bisa lewat, yang di belakang saya nggak bisa lewat, supaya orang bisa lewat. Dan berulang kali Tuhan buktikan pada giliran saya yang membutuhkan, ada saja orang yang murah hati. Tiba-tiba dia sudah kencang, dia berhenti. Dia kasih saya lewat. Gampang aja, dalam hidup ini gampang. Ya, jadi belajar murah hati. Dalam banyak hal. Bukan berarti terus pulang nanti saudara
tarik uang di ATM terus sebenarnya uang enggak, itu konyol, bukan begitu ya. Ngerti kita nih, bukan itu maksudnya ya. Tapi artinya ini punya hati, punya hati. Kemarin ini saudara, saya kan waktu Natal Tuhan kasihlah hati ini untuk bikin asrama dan sekolah di Natal. Satu lagi yang saat ini. Terus bilang Tuhan, saya punya, kalau kita yang disuruh ini terbatas. Saya coba ajukan dengan ini, kemudian disampaikan. Nah kemarin udah diputuskan juga aku, oke, kita bantu. Ini kasih sekian, yang kita butuhkan segitu, tapi yang dapat jauh lebih banyak. Kemudian ya sudah kita putuskan, sudah kita beli tanahnya. Nanti di sana kita bangun asrama sekaligus sekolah di daerah Sikakap Utara. Ya, kenapa alasannya? Karena begini, di daerah itu untuk anak-anak taman SD mau sekolah SMP, ya ada 4 desa yang kalau mau ke sekolahnya itu mesti jalan kaki. Tidak lama, cuma sehari semalam jalan kaki, baru sampai di SMP. Lah kan nggak mungkin saudara, mau kapan sekolahnya mau jalan kaki mondar mandir sehari semalam? Ya, nggak mungkin. Kalau mau naik boat mahal, biaya nggak cukup, nggak mungkin mondar mandir tiap hari. Dan mereka harus tinggal di sana. Di mana? Nah, sekarang ini sudah dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga yang lain. Tinggal di sana, tidak ganti baju, bukan baju seragam maksudnya, ganti kepercayaan. Tinggal sana di rumah saya, kasih makan, kasih tinggal gratis, udah pakai. Aduh, ini menyedihkan saudara. Ya, kemudian Tuhan buka jalan. Saudara, mungkin dalam bulan Maret ini saya akan ke sana. Coba set ini tempatnya asrama di sini, karena tanahnya kan sudah dibeli. Namun saya ingin dorong kita gini saudara. Karena ayat ini kemudian saya bilang, saya ingin dorong Bapak Ibu sekalian kita. Ayo kita mesti berbuat sesuatu. Sekali lagi kemurahan tidak tergantung. Nanti kalau aku sudah kaya baru aku. Enggak. Sudah mau enggak? Pilihan kita. Kalau mau, ayo kita bisa berbuat sesuatu. Ayo kita lakukan. Nah, apa yang kita sudah lakukan saudaraku? Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah rutin kasih ke diakonia. Apa yang kita lakukan? Kita support mereka. Ya, tiap bulan kita kirim bahan makanan ke sana, sayur mayur yang tidak ada di sana, ya, misalnya kentang, bawang merah, bawang putih, kita kirim supply ke sana untuk anak-anak yang tinggal di asrama yang sudah ada di pulau yang lain. Nah, kita support. Dan saudara, saya mendorong kita jadi orang yang murah hati. Ya, saya mendorong kita, ini pilihan. Tapi saya mendorong kita untuk mau kita jadi orang yang murah hati. Saudara berbuat dengan apa yang saudara bisa lakukan. Ya, saudara punya ide, lakukan. Saudara punya sesuatu, mungkin di rumah ada buku bacaan anak-anak yang sudah tidak terbaca lagi, saudara kumpulin. Sebelum dia dirobek-robek sama yang lain, sebelum dimakan rayap, kalau memang tidak dibaca lagi, ayo kumpulin. Kita akan kirim ke sana, jadi perpustakaan. Mereka baca supaya wawasannya nambah. Ya kan? Satu contoh, saya kadang-kadang saya keliling ke Gramedia. Ngapain saudara? Cari buku murah. Ada buku yang harganya 5.000, 10.000. Tapi buku pengetahuan ya, bukan ya buku pengetahuan. Saya beli. Kirim ke Mentawai. Jadi saya bilang ini jadi perpustakaan ya, kamu udah boleh usaha-usahakan jadi perpustakaan. Supaya apa? Menambah wawasan mereka. Ada lagi lihat pada buku murah, maksudnya ini yang saya lakukan. Saya belajar dengan apa yang bisa. Ya, apa yang bisa. Ada banyak cara. Ya, ada banyak cara yang saudara bisa lakukan. Yang penting sikap. Gaya hidup kita. Nah, jadikanlah murah hati ini sebagai gaya hidup kita. Orang tua, kalau engkau jadikan ini sebagai gaya hidupmu, maka engkau sedang menabur sesuatu yang nanti anak-anakmu akan nikmati hasilnya.
Selain kita, anak-anak kita akan nikmati karena Tuhan berkata, berkat orang benar ke anak dan cucu. Ke anak dan cucu. Jadi kita nikmati sekarang bisa jadi karena dari orang tua kita yang hidupnya benar, atau dari kakek nenek kita yang hidupnya benar, dan kita nikmati kemurahan itu. Kenapa? Karena mereka sudah pernah menabur banyak. Nah, saudaraku, kali lagi, kalau orang dunia lakukan, orang-orang yang murah hati, mereka lakukan ini. Kenapa kita sebagai anak Tuhan yang sudah jelas-jelas ayatnya ngomong begitu, itu kita tidak berbuat apa-apa? Akhirnya ayat ini dinikmati oleh orang lain. Padahal ayatnya diberikan untuk kita, tapi orang lain dinikmati. Kenapa? Karena mereka lakukan ayat ini. Meskipun mereka ada orang Kristen, tapi mereka lakukan itu. Bukti aja sebelum. Apakah Bill Gates tambah miskin? Udah, kaya dia. Apakah Zuckerberg jadi miskin dia nyumbang? Enggak. Tetap aja dia pakai baju kaos. Sederhana aja dia. Tapi bagi-bagi uang, bagi-bagi. Nah, jadi saya percaya saudara, kalau kita yang lakukan, saudara akan nikmati. Ya bukan orang lain tuh, itu yang akan nikmati kita sendiri. Ya kalau saudara dapat kemurahan Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, ada banyak kemurahan-kemurahan. Ada kemurahan terjadi, besok kemurahan lagi, kemurahan lagi. Sekarang kita bingung, kita terjang-jang, kita heran. Kok dari mana kok bisa buka ada jalan begini? Kok bisa begini ya? Kok ada bisa begini ya? Nah, Tuhan akan lakukan ini semua. Kenapa? Karena ada murah hati yang kita praktekkan. Ya, jadi belajar Bapak Ibu. Nanti sudah akan punya ide apa? Ayo. Lukas pasal 6 ayat 36. Katakan begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Saudara, kalau bagaimanapun, ya kan, anak ini kan adalah duplikasi dari orang tuanya, betul ya? Ya, bagaimanapun sifat-sifat dari anak ini kan turun dari orang tuanya. Nah, saudara, karena Bapak kita di surga murah hati, jadi murah hati ini harus jadi sikap dari kita sebagai anak-anaknya. Jadi kalau kita bilang dia Bapak kita, Bapak di surga, aku anak. Kalau dia murah hati, aku juga harus murah hati. Kalau aku tidak murah hati, berarti aku anak siapa ya? Kan gitu. Karena bapakku murah hati. Loh, aku tidak murah hati, berarti aku anaknya siapa? Berarti aku tidak mencontoh apa yang bapakku lakukan. Berarti aku tidak melakukan apa yang bapakku lakukan. Nah, karena bapakku begitu, harusnya aku sebagai anak, aku begitu gitu. Karena bapak kita murah hati, nah kita jadi orang yang murah hati. Jadi ini tanda identitas kita sebagai anak Tuhan. Lihatlah bapak kita. Jadi kalau bapak kita begitu, nah kita lakukan. Ya, bapak kita murah hati, maka kita juga murah hati. Jadikan karakter kemurahan hati ini sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup. Biarlah sampai kapan Tuhan izinkan kita hidup di bumi ini. Apabila nanti kita tidak ada lagi di bumi ini, biarlah orang mengenang kita. Kalau yang lebih kasarnya, biarlah di batu nisan kita akan tertulis, dia ini orang yang murah hati. Ya, biarlah orang mengenang kita, ya, karena kemurahan hati. Dan waktu orang malah melihat sebagai anak Tuhan, dia murah hati, maka orang akan lihat memang dia murah hati karena bapaknya murah hati dan dia melakukan apa yang bapaknya lakukan. Karena duplikasi dari Bapa di surga itu ada dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara, karakteristik kasih itu adalah memberi dan
berkorban. Kan begitu ya? Karakteristik kasih itu adalah memberi dan berkorban. Yesus kan sudah kasih contoh. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak meminta dari kita, tapi dia memberi kepada kita. Apa yang dia beri? Kasihnya dia berikan kepada kita. Dan dia berkorban. Bukti daripada dia memberikan kasihnya, dia berkorban. Dia menderita. Dia rela terhina. Dia rela dicaci maki. Dia rela terima itu semua. Berkorban untuk kita sebagai bukti kasihnya. Nah, biarlah ini boleh jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, saudara, saya sekali lagi saudaraku, saya katakan kita kagum dengan orang-orang filantropis, altruisme. Kita kagum dengan mereka. Kita kagum dengan mereka. Wih, orang ini hebat. Bukan jutaan lagi, bukan ratusan juta lagi, miliar bahkan triliun yang sudah dia berikan. Dan ternyata orang-orang ini menikmati apa yang firman Tuhan sudah tertulis. Mereka nikmati. Tadi pagi sebelum ke sini saya lihat di medsos, kemudian ini gempa di Pasaman Barat kemarin kan, 2 hari yang lalu. Satu yayasan sudah ada di sana memberikan sumbangan. Orang Kristen mana? Baru wacana kita akan tolong mereka. Tapi orang lain sudah lebih dulu di sana. Kadang-kadang malu kita, malu. Kita cerita kasih, tapi kita sekedar bicara saja. Nah, itulah yang mendorong saya, saudaraku, dan saya juga mendorong Bapak Ibu sekalian untuk kita mau berbuat sesuatu. Ya, paling tidak untuk suatu saat kalau Tuhan tanya, apa yang kamu sudah lakukan? Dan kita tidak akan malu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat yang aku bisa buat. Aku sudah bisa lakukan, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan. Aku sudah berupaya, Tuhan, untuk maksimal untuk menolong orang lain. Aku sudah lakukan ini, Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berbuat selama ini untuk paling tidak untuk kita lakukan di Pulau Mentawai. Karena mereka saudara kita, mereka membutuhkan pertolongan kita dan kita berbuat sesuatu untuk mereka. Dan ke depan ya mungkin untuk tahun ajaran depan, bukan tahun ini, karena tahun ini kan sudah mepet. Sekarang Maret, tidak mungkin kita bisa bangun dalam waktu dekat asrama dan sekolah itu. Kita perlu persiapkan gurunya, perlu persiapkan banyak hal. Tapi saya mendorong kita mulai sekarang, mari Bapak Ibu. Ya, saya ingin mengajar kita semua terlibat. Ayo kita terlibat sama-sama. Apa yang kita bisa buat, ayo kita buat. Nanti Bapak Ibu punya ide apa, punya saran apa, ayo lakukan ini. Bersama-sama kita akan lakukan supaya kita tidak malu di hadapan Tuhan. Kalau suatu saat Tuhan bertanya, apa yang kamu sudah lakukan? Aku sudah lakukan, Tuhan, semaksimal, sebisa yang aku bisa lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan, untuk setiap yang baik yang kami boleh alami. Kami sudah terima hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang murah hati. Biarlah hari ini Tuhan kami memilih, karena firman-Mu mengingatkan kami, berkata kepada kami tidak perlu tunggu kami punya banyak baru kami jadi murah hati. Tapi kami mau murah hati, itu kami pilih Tuhan, menjadi orang yang murah hati. Karena kami tahu firman-Mu berkata, maka kami akan mendapatkan kemurahan. Dan dengan kemurahan yang semakin hari semakin besar kami terima, kami akan memperbesar kemurahan hati kami. Karena kami tahu Tuhan,
Karena kami tahu Tuhan, pada waktu kami berbuat sesuatu, Engkau menyertai dan Engkau menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Bapak terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku dari firman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom warga kerajaan. Bulan ini temanya Surrender to the King. Salah satu cara untuk menyentuh hati sang raja adalah menyerah sepenuhnya. I surrender all. I'm yours and all that I have is yours. Itu baru betul saudaraku. Sebab Tuhan itu Kyrios adalah owner, pemilik kita. Nah saudara, dalam Yohanes 12 ada beberapa golongan orang. Seperti saya sampaikan minggu yang lalu. Ada yang jadi musuhnya Tuhan. Yudas Iskariot itu juru kunci saudara. Juru kunci bendahara. Ya, bendahara daripada keuangan, daripada kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dia dimasuki roh jahat, dimasuki setan. Jadi musuhnya Tuhan. Ya, dari malaikat bisa jadi setan karena apa? Pride. Di mana malaikat jadi setan? Ketika kita tidak lagi menyembah Tuhan. Ada golongan kedua yaitu murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus cuma menganggap Yesus sebagai guru. Ketika dia menyampaikan bahwa dia akan dibunuh dan sebelumnya disiksa, dia akan mengalami dilecehkan. Mereka malah bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Bayangkan saudaraku. Jadi banyak orang cuma menganggap Yesus sebagai penasehat. Penasihat keuangan, penasihat dalam perkawinan. Ada juga orang yang cuma aji mumpung. Seperti Lazarus. Sudah dibangkitkan dari kematian dan dicatat dia cuma duduk makan bersama mereka. Menikmati berkat Tuhan. Gak salah. Tetapi belum surrender. Ada yang lebih baik. Yang sudah melayani Tuhan. Yaitu Marta. Dia melayani Yesus sebagai seorang sahabat. Yesus adalah sahabatnya. Hopengnya. Teman baiknya. Tapi ada satu lagi yang menyembah Yesus. Yaitu Maria. Dalam Yohanes pasal 11, satu ayat sebelumnya. Kenapa hati Yesus tergerak pergi ke makam daripada kubur daripada Lazarus. Ketika Marta berbicara, Marta adalah murid yang baik. Dia percaya Tuhan akan menolong dan membangkitkan pada akhir zaman. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tetapi Maria datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Bahkan Yesus menangis. Menangis saudaraku, ikut merasakan penderitaan daripada Maria. Saudaraku, Maria dari Betania yang membawa yang terbaik, yaitu minyak narwastu, dan mencurahkannya di kaki Tuhan Yesus, menciuminya dengan dan kemudian dia melakukan Mazmur pasal 2, serve the Lord with fear, dengan trembling, with rejoicing, cium kakinya, tanda tunduk, tanda surrender. Sebelum kita sampai ke sana, kita tidak lebih dari murid Yesus. Dan jangan ada yang jadi musuhnya Yesus. Atau sekedar melayani. Saudaraku, Tuhan panggil kita jadi true worshiper. Bukan true worker, true worshiper. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran secara adalah reality. Jadi kalau orang bicara tentang metaverse, bahwa kita akan masuk jadi gereja yang bisa masuk ke sana percuma saudara. Karena yang penting reality dan spirituality. Maria mengambil bagian itu. Di mana dia menyembah Yesus. Tanda surrender to the King. Dan kiranya kita semua ya bukan cuma jadi murid yang menerima pengajaran yang indah itu. Ataupun ya paling sampai kepada Marta. Ya, yang tidak punya waktu mendengarkan Yesus. Dia cuma punya waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada yang lebih penting, kata Yesus, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya itu menjadi kehidupan saudara saya. Surrender to the King. Haleluya. Amin.
Yesus, firman-Mu yang meneguhkan kami, yang memberkati kami semua. Karena lewat kemurahan hati ini Tuhan, kami bisa menjadi orang firman dan bukan mendengar saja. Itu menjadi gaya hidup kami, dan kami bisa melakukannya di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Bapak Pendeta Legisbeth, berkati hamba ini lebih lagi Tuhan, berkati istri Ibu Esther dan anak-anak, berikan kekuatan dan kesehatan, damai daripada Tuhan Yesus senantiasa memenuhi melindungi seluruh kehidupan hamba ini. Terima kasih Tuhan dalam apa yang Dia perbuat Tuhan untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat ini, di Sumatera Barat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melindungi seluruh bangsa dan negara kami. Itu juga dengan kota kami, kota Padang yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Berkati kota ini Tuhan, damai sejahtera Allah melindungi kota ini Tuhan. Sehingga damai kota ini adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa pemimpin kami yang ada di pusat, baik untuk Bapak Timotius Arifin dan Bapak Roni Daud beserta istri dan anak-anak Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati kekuatan dan kesehatan mereka dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan hari-hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan membawa keberuntungan dan berkeberhasilan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan kami umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini. Berkati kami Tuhan, keluarga demi keluarga, berkati anak-anak kami, berkati yang berusaha Tuhan, berkati yang bekerja, yang sekolah, yang ada di perguruan tinggi, dan dalam setiap apapun pekerjaan aktivitas kami yang kami lakukan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, yang menjadikan beruntung dan berkasih dalam setiap apapun yang kami berbuat Tuhan Yesus. Dan biarlah lewat semua aktivitas kami, nama Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat tempat ibadah kami, di mana kami boleh beribadah di tempat ini setiap minggunya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, berkati manajemen hotel ini, dan biarlah setiap orang yang menginjakkan kaki di tempat ini, mereka merasakan ada rawatan Tuhan, ada kasih di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, berkati kami semua Tuhan Yesus. Sekiranya juga ada saudara, jemaat, atau siapapun juga Tuhan yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Turunkan kuasa kesembuhan, berikan kekuatan dan kesehatan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kiranya Tuhan Yesus menurunkan tangan dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, apapun yang telah kami berikan Tuhan Yesus, Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan ucapan syukur, diakonia atau perpuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang tua, sehingga dapat memperlebar kerajaan Allah di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati lindungi kami dalam perjalanan kami Tuhan, antarkan kami dengan selamat, lepaskan kami dari segala kecelakaan mara bahaya. Dan sebelum kami berpisah-pisah dari tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam semua kebutuhan dan kerinduan hatimu, Tuhan yang akan menggenapi dan memenuhi. Lalu dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Awal hari Minggu Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.